Hai, selamat siang Bu Deswi. Gimana nih kabarnya hari ini? Siang Bu Ruri, alhamdulillah baik-baik saja, sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana nih Bu Deswi? Tadi sempat ingin ngobrol. Tadi kebetulan masih sibuk sama anak-anak. Ini kira-kira ada yang ingin dibicarakan dengan saya atau direfleksikan apa Iya, ya? iya Bu, ini saya sebenarnya itu dari kemarin pengen ketemu jenengan, pengen cerita, pengen ngobrol-ngobrol sesuatu Bu. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, gimana ini? Siap mendengarkan apa ini yang ingin direfleksikan, Bu? Ini Bu masalah anak anak saya ini loh Bu yang di kelas 2. Kebetulan ada satu anak yang ibaratnya anak yang ABK gitu Bu. Hmm, oke, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang masalah muridnya Bu Deswi yang anak berkebutuhan khusus nih Bu. Jadi dalam pembicaraan kita kali ini Bu Deswi apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kita? Ya, mungkin kalau dengan bicara dengan Bu Ruri ini saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini Bu, yang saya hadapi di kelas saya ini terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia itu kurang bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian kalau pelajaran itu cenderung lambat, kemudian anak itu hiperaktif dan sering marah gitu loh Bu. Jadi saya ingin mencari solusi agar anak tersebut bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, lebih disiplin, kemudian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang terpenting itu sebenarnya biar anak itu tidak mudah emosi, tidak mudah tantrum, kemudian jika waktu kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar kalau dia tidak marah-marah gitu. Kalau marah-marah itu kan kebetulan bisa mengganggu teman yang lain yang ada di kelas, Bu. Wah, iya ya, saya paham. Terima kasih sudah berbagi cerita. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar murid yang ABK ini lebih terkondisikan, bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik, terus bisa lebih mengatur emosinya agar tidak mudah marah, biar tidak mengganggu temannya juga, biar kondisi kelas lebih terjaga gitu nih Bu. Iya, Bu, benar. Sekarang coba kita identifikasi situasi dari skala 1 sampai 10, seberapa besar nih Bu Desi merasa dalam mencapai tujuan untuk mencari solusi untuk anak ini tadi. Kalau menurut saya itu mungkin sekitar skala 3 sampai 4 ya, Bu. Jadi dengan adanya anak berkebutuhan khusus ini sangat berpengaruh pada perkembangan pembelajaran anak itu sendiri dan cenderung mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak yang lain yang ada di kelas, Bu. Paham-paham. Terus menurut Bu Desvi, kekuatan apa yang dimiliki Bu Desvi untuk bisa mengatasi masalah ini? Ya, saya sebagai guru kelasnya itu memberikan pemahaman agar anak tersebut bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, kemudian berkolaborasi dengan orang tuanya, menceritakan segala sesuatu yang ada di kelas itu diceritakan kepada orang tua, kemudian saya cross checkkan apakah anak tersebut kalau di rumah juga seperti itu. Jadi antara saya dan orang tua itu saling bertukar tentang pengalaman anak itu di rumah atau di sekolah itu bagaimana agar anak itu bisa terpantau baik di rumah atau di sekolahan, Bu. Baik, terus
peluang atau kemungkinan yang Bu Deswi lihat untuk bisa mendukung agar anak-anak ini bisa lebih bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian bisa mengatur emosinya agar tidak mudah marah atau tantrum. Ini apa ini Bu peluangnya? Ya, mungkin yang akan saya lakukan pertama kali berkolaborasi dengan orang tua dan kemudian membuat metode pembelajaran yang lebih menarik dia agar dia itu mau belajar, mau fokus dan tidak menimbulkan kemarahan. Kemudian selain itu saya juga memberikan pengertian kepada anak-anak yang lain. Jangan mengganggu si A agar dia tidak marah-marah di kelas gitu. Karena kan anak tersebut walaupun ada sedikit masalah atau sedikit yang dia tidak merasa tidak nyaman, dia akan marah. Gitu, Bu. Terus bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul dari penanganan anak ini tadi, Bu? Kalau menurut saya itu yang paling besar hambatan ya dari orang tua itu, keadaan ekonomi orang tua. Saya sebagai guru sudah gimana ya, menyarankan agar anak ini mengikuti psikotes untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian nanti kan bisa diarahkan ke dinas untuk mengikuti yang itu kelompok belajar anak inklusi itu juga ada. Tapi kalau di Semarang ini kan ibaratnya sekolah untuk anak ABK itu terbatas ya Bu, yang negeri Iya. itu terbatas dan kalau yang berbayar itu memang banyak, tapi kalau seperti itu kan biayanya cukup mahal dan orang tuanya itu tidak mampu untuk ibaratnya memfasilitasi anak tersebut. Terus kalau menurut Bu Desi, solusi yang bisa diterapkan untuk kasus anak ini gimana, Bu? Selain berkolaborasi dengan orang tua secara aktif, saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, mungkin juga saya sebagai gurunya mengadakan sebuah kegiatan yang membuat dia itu bersemangat, di mana kegiatan itu kita bisa melihat minat atau bakat anak yang ada di dalam diri anak ABK itu. Jadi saya tidak hanya berfokus untuk mengejar materi pembelajaran itu agar tuntas gimana caranya, melainkan saya melihat sisi lain. Oh, ternyata anak tersebut itu lebih cenderung menyukai nyanyi atau anak tersebut yang menonjol di anak ini ada ini. Jadi tidak semuanya yang saya kejar itu materi pembelajarannya, Bu. Jadi saya lihat di anak tersebut, ternyata anak tersebut berpotensi di nyanyi atau nembangnya itu lumayan bagus, Bu. Oh ya, itu udah langkah yang positif sekali Bu untuk menjembatani kondisi anak agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, terus bakatnya ini terasah ya Bu. Kemudian Iya. bagaimana Bu Deswi merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Yang saya rencanakan itu tentunya kolaborasi itu tetap berjalan dengan orang tua ataupun seluruh masyarakat yang ada di sekolah, guru atau kepala sekolah itu tetap berjalan. Kemudian saya membiasakan anak tersebut untuk menggali bakatnya. Jadi setiap pagi itu kadang kan ada penampilan bakat siswa itu saya sering melibatkan anak tersebut agar lebih aktif dalam penampilan bakat-bakat pada pembiasaan di pagi hari itu, Bu. Terus apakah ada prioritas tertentu dalam rencana yang Bu Deswi sampaikan tadi?
Ya, tentunya ada, Bu. Jadi prioritas utama saya itu melibatkan orang tua, kemudian memantau segala perkembangan anak tersebut, baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian saya lebih fokus pada minat dan bakat anak tersebut untuk dikembangkan lagi, sehingga dalam hal ini dia merasa mendapatkan support dari pihak sekolah, guru, ataupun orang tua. Jadi dia itu tidak berkecil hati. Kan kadang ada anak yang berkebutuhan khusus, kemudian tapi dia menonjolnya di bidang A, kita sebagai guru harus mensupport dan apa namanya itu berkolaborasi dengan orang tua untuk menyupport segala minat bakat yang ada pada anak itu, Bu. Ya, jadi tadi Bu Desi sampaikan itu ya melibatkan orang tua untuk memantau segala perkembangan anak, kemudian fokus pada bakat dan minat anak tersebut agar lebih dapat dikembangkan lagi gitu ya. Jadi merasa apa mendapatkan support dari guru dan orang tua berdasarkan minat dan bakat yang dimilikinya gitu itu udah langkah yang sangat bagus Bu. Terus jangka waktunya ini bagaimana Bu? Jangka waktu yang apa Ya, saya diterapkan? harap itu secepat mungkin anak itu bisa berkembang dan berubah. Kalau anak tersebut sudah kita support di minat bakatnya, kemungkinan anak tersebut akan lebih termotivasi untuk belajar di sekolah, mengasah bakatnya di sekolah, kemudian bersemangat lagi untuk belajar di kelas juga mengurangi apa namanya emosionalnya anak itu tersebut, Bu. Iya Bu bagus. Terus bagaimana Bu Deswi mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Deswi sampaikan yang Bu Deswi persiapkan ini? Kalau saya mengukur keberhasilannya itu dari perubahan sikapnya, Bu. Perubahan sikapnya, kemudian motivasi yang tumbuh pada anak itu sendiri, kan lama-kelamaan itu akan terlihat dari bakat minatnya itu, kita akan bisa melihat motivasi yang tumbuh dari diri anak tersebut, Bu. Iya. Itu hebat sekali Bu bisa membangkitkan apa bakat minat anak secara menyeluruh ya, terus bisa menambah motivasi anak dalam belajar. Namun kan dalam setiap rencana pasti ada tantangannya nih Bu, baik dari si anak atau dari orang tua murid atau dari apa sekolah atau temennya. Terus bagaimana cara Bu Deswi untuk mengatasi tantangan yang ada pada setiap rencana yang telah dibuat Bu Deswi ini? Ya, saya mencoba berpikir tentang alternatif atau solusi yang lain untuk menjembatani murid ini, anak ini agar berjalan dengan lancar, juga berbicara dengan kepala sekolah, guru, orang tua agar mendapatkan apa masukan-masukan atau saran-saran yang tepat untuk kita mensupport anak tersebut, Bu. Terdengar bagus Bu dari rencananya udah keren. Terus bagaimana komitmen Bu Deswi terhadap rencana aksi ini? Pada rencana aksi ini saya benar-benar berkomitmen untuk menjalankan semua ini agar anak tersebut lebih termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar, juga apa namanya bakat minatnya itu juga akan lebih terarah dan lebih bisa menonjol dari sebelumnya, Bu. uh, Baik Bu Deswi. Kemudian yang apa Bu Deswi libatkan? Siapa yang Bu Deswi lihatkan atau apa yang bisa membantu Bu Deswi dalam menjaga komitmen ini? Tentunya teman sejawat, orang tua itu pasti selalu saya libatkan untuk apa memfasilitasi atau gimana ya menjembatani anak-anak yang seperti ini, Bu. Kebetulan di sekolah saya itu kan enggak cuma satu anak yang seperti ini, jadi
gimana caranya saya, guru-guru yang lain, kepala sekolah juga bisa mensupport, menjembatani anak-anak yang sejenis anak berkebutuhan khusus ini agar apa namanya, agar juga bisa terarah, Bu. Hmm. Terus kalau apa tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini yang Bu Deswi apa lakukan apa Bu? Yang saya lakukan apa itu terus memantau perkembangan anak tersebut, Bu. Iya, udah hebat sih Bu, itu udah bagus sekali rencananya dan saya percaya Bu Desti bisa melaksanakan rencana ini. Kemudian jika ada perkembangan lagi atau Bu Desti butuh bantuan atau butuh sharing, jangan ragu untuk apa menghubungi saya untuk ngobrol lagi dengan saya lagi. Ya, Bu. Tentunya nanti jika ada apa masalah-masalah lagi saya akan curhat lagi sama jenengan, berbincang-bincang lagi, kita saling bertukar pengalaman, gitu aja Bu. Nanti selanjutnya saya hubungin jenengan lagi, oke? Oke, siap Bu Deswi. Semoga rencana yang Bu Deswi apa persiapkan untuk anak ini bisa membawa perubahan positif sehingga siswa ini bisa lebih tenang lagi, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, terus termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti itu ya Bu Deswi. Ya Bu, semoga saja bisa terlaksana dengan baik, bisa menghasilkan sesuai harapan kita semua. Amin. Ya, tetap semangat ya Bu Deswi, tetap Semangat. semangat dan berusaha keras. Selamat siang Bu Ruri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Deswi, alhamdulillah. Semoga Bu Deswi juga sehat ya hari ini. Ya Bu, alhamdulillah sehat, masih tetap semangat ini Bu. Semoga. Gimana Bu Ruri, katanya hari ini pengen apa? Sharing, pengen ngobrol, ada sesuatu yang ingin direfleksikan ya Bu ya. Iya ini Bu, pengen curhat-curhat, pengen sharing sama Bu Deswi. Ini bingung ini tentang apa murid saya di sekolah masalah anak SD. Boleh, boleh Bu. Ini apa yang mau diceritakan, yang direfleksikan mungkin saya bisa membantu. Jadi ini Bu, masalah murid saya di kelas itu masih aja sering terjadi perundungan, pembulian gitu Bu. Baik, jadi kita akan membicarakan tentang apa anak-anak di kelas itu yang suka masih terjadi pembulian atau perundungan. Yang terus selanjutnya ini yang ingin Bu Ruri capai dari pembicaraan kita kali ini apa ya Bu ya kira-kira Bu? Ya itu Bu, saya ingin sekali mencari solusi untuk masalah ini, masalah bullying di kelas saya itu semakin banyak korbannya dan saya ingin cari cara untuk menghentikannya. Oh iya Bu, saya paham. Jadi apa? Terima kasih sudah percaya sama saya untuk berbagi. Jadi kita fokus pada solusi agar anak-anak yang ada di kelas itu tidak melakukan pembulian dan perundungan lagi ya Bu. Iya Bu Sekarang Desi. kita coba identifikasi dulu ya Bu ya. Nah, kita coba identifikasi situasinya. Mungkin dari situasi yang ada di kelas Bu Ruri itu kira-kira dari skala berapa Bu? 1 sampai 10 itu kira-kira yang ada di kelas Bu Ruri di skala berapa Bu? Mungkin 3 ya, Bu. Jadi, pembulian itu masih sering terjadi. Jadi ada yang apa, ejek-ejekan gitu. Terus karena tidak bisa mengikuti pelajaran atau nilainya kurang gitu, diejek. Terus dengan apa, menjulurkan lidah gitu, terus apa, ngelihat sinis, nggak bisa, sampai ejek-ejekan. Terus ada juga yang memanggil dengan nama
orang tuanya kayak gitu, Bu. Baik, Bu, saya mengerti. Mungkin itu kan ibaratnya kenakalan anak-anak ya. Jadi kita sebagai guru itu sedemikian rupa bisa menghimbau dulu agar tidak terjadi yang lebih parah dari itu ya, Bu ya. Menurut Bu Ruri, kira-kira kekuatan apa yang Bu Ruri miliki untuk mengatasi masalah ini agar tidak lebih. Iya, apa, kami para guru juga sudah menangani secara serius, eee, terus memberikan pemahaman kepada anak-anak, agar anak-anak yang, apa, dibully ini berani melawan, terus atau melapor apabila dia, diejek atau dibully temannya, terus apabila ada anak yang dibully atau di apa ini, diejek gitu sampai berantem itu ya dilerai atau dipisahkan. Kalau tidak berani ya bisa lapor kepada guru-guru, ya sudah berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, kami berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, anti bullying atau perundungan. Terus menerapkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Kemudian kami juga eh, melakukan pertemuan dengan orang tua murid. Kemudian menyediakan eh, apa ini berusaha membantu untuk anak-anak yang menjadi korban bullying gitu, Bu. Baik, Bu. Dari permasalahan yang sudah diceritakan Bu Ruri tadi, adakah peluang atau kemungkinan yang Bu Ruri lihat untuk mendukung anak-anak agar ibaratnya mengurangi bullying atau setidaknya dikurangi bullyingnya kemudian bisa naik-naik agar bullying itu lama-kelamaan hilang dari kebiasaan anak-anak, Bu? Mungkin dengan membuat program anti bullying di sekolah ya, Bu. Kemudian mensosialisasikan kepada murid dan mengajak mereka lebih sering berdiskusi tentang dampak negatifnya dari bullying. Sehingga murid-murid ini bisa sadar, bisa paham kalau melakukan bullying itu tidak baik. Efeknya bisa membuat temannya ini bisa malas berangkat sekolah, stres, nilainya bisa menurun, bisa sampai tidak nafsu makan, seperti itu, Bu. Oke, Bu. Itu sudah apa suatu hal yang bagus. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang sudah akan dilakukan itu kan kemungkinan timbul hambatan atau kendala yang mungkin terjadi di lingkungan kelas jenengan itu kira-kira bagaimana, Bu, menyikapi hal tersebut, Bu? Jika ada hambatan atau kendala yang mungkin muncul itu, Bu. Hambatannya sih mungkin itu ya, Bu, kadang itu ada ketakutan dari murid yang jadi korban buat, apa, lapor kepada gurunya, terus juga tidak semua belum semua guru itu merasa terlibat ini. Kemudian ya terus terang kami itu di sekolah itu agak sulit mengontrol, perilaku anak kalau dia sudah berada di luar kelas itu sulit, Bu, itu hambatannya. Oke, berdasarkan apa? Melihat dari keadaan atau situasi anak-anak yang ada di sekolah jenengan itu, menurut jenengan solusi apa yang tepat yang bisa diterapkan untuk mengatasi bullying ini, Bu? Kalau menurut saya sih dengan tadi mengadakan sosialisasi mengenai dampak bullying, kemudian melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan, staf kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan orang tua murid, itu saya pikir bisa untuk menanggulangi bullying ini biar tidak semakin parah. Kemudian juga apa memantau anak terutama ini saat di luar kelas, di saat mereka jam istirahat, terus sebelum dan sesudah masuk kelas itu yang agak apa
situasinya kan kurang terkendali. Nah, ini kalau kita bersama-sama dengan semua warga sekolah, dengan kolaborasi dengan orang tua, kalau menurut saya itu bisa. Iya, itu benar sekali, Bu. Karena langkah-langkah tersebut itu menurut saya sudah tepat untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah bullying, perundungan yang ada di kelasnya dengan itu. Kemudian setelah itu bagaimana Anda merencanakan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Ya, saya berencananya untuk bekerja sama dengan seluruh guru, karyawan, staf, kemudian orang tua, dan siswa juga dilibatkan dalam membuat program di sekolah, kemudian sosialisasi dampak buruk bullying, kemudian cara pencegahan, dan apabila sudah terjadi itu harus melakukan apa. Nah, mungkin ini programnya itu yang menyenangkan ya. Jadi anak-anak itu merasa lebih senang, seperti nonton film bersama anti bullying atau mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah bersama-sama menciptakan pembiasaan positif di sekolah. Gitu, Bu. Ya, itu sudah bagus sekali ya, Bu ya. Jadi anak-anak itu bisa bisa melakukan budaya positif di sekolahan. Kemudian dari kegiatan itu kira-kira ada kegiatan apa rencana yang diprioritaskan untuk menangani masalah ini, Bu? Ya, prioritas saya tadi melibatkan semua warga sekolah, orang tua, murid untuk mendukung program anti bullying, kemudian memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pengaruh buruk dari bullying, kemudian kalau kepada orang tua ya eh, sosialisasi agar mereka itu lebih memperkuat pola asuh mereka kepada anak-anak, menanamkan nilai-nilai keagamaan, mengajarkan etika, seperti itu, Bu. Itu sudah sudah merupakan rencana kegiatan yang bagus, Bu. Ya sedikit mengasih masukan aja, Bu. Kalau di sekolah saya itu di sekolah saya itu mendatangkan sebuah komunitas. Hmm, Komunitas anti bullying itu datang ke sekolah, mereka memberikan materi, memberikan dampak-dampak yang ada di bullying itu seperti apa, mereka menjelaskan dari kelompok duta anti hmm, bullying itu yang datang ke sekolahan itu dia menuju pada satu kelas yang ibaratnya sering sekali ada tindakan bullying itu, jadi di kelas itu dia benar-benar memantau. Duta hmm, bullying itu ada ibu-ibu dari kelurahan daerah Karangayus itu, Bu. Daerah hmm. belakang SMP 30 itu berarti ya daerah situ, Bu. Oh, Nah, itu dari komunitas ibu-ibu itu fokus di satu kelas yang ibaratnya kelas itu sering terjadi bullying. oh. Dari itu langkah-langkahnya jenengan itu rencana tadi kira-kira ada rencana atau jangka waktunya apa enggak, Bu? Yang dilakukan di sekolah jenengan itu. Iya, itu Bu, saya berharap dalam waktu dekat ini bisa sudah terlihat perubahan positif dan bullying itu semakin berkurang, berkurang, berkurang sampai tidak muncul lagi kasusnya di sekolah. Ya, itu merupakan rencana yang sangat bagus untuk kemajuan anak-anak. Terus bagaimana jenengan itu bisa mengukur, oh ini itu berhasil atau tidak, terus ini berjalan dengan baik atau tidak, itu cara mengukur keberhasilan rencana jenengan itu bagaimana, Bu, kira-kira, Bu? Ya, keberhasilannya bisa dilihat dari itu sih Bu, lingkungan sekolah jadi aman, nyaman, kemudian laporan tindakan bullying di sekolah itu tidak ada lagi, kemudian anak itu eh, tidak ada lagi laporan anak yang terkena atau melakukan bullying di sekolah, mereka jadi semangat
untuk ke sekolah lebih termotivasi lagi belajar seperti itu. Oke, Bu. Itu sangat sudah bagus sekali, Bu. Dari rencana-rencana yang sudah jenengan rancang itu, kira-kira ada satu tantangan yang timbul enggak, Bu, dari segala apa yang Anda usahakan dan teman-teman diusahakan itu kira-kira ada tantangan yang muncul untuk bagaimana cara menghadapinya, Bu? Ya, tantangannya mungkin tadi ya Bu, jadi kan tidak semua anak mau melapor kalau dia tuh terkena bullying. Terus ya saya mencoba berpikir tentang alternatif solusinya jika tadi rencana awal tidak berjalan lancar, saya sudah memikirkan rencana B. Mungkin tadi bisa mengajak orang luar nggih Bu, kayak tadi yang Bu Ya, Desy ada sampaikan revolusi itu dengan juga. iya, apa, tadi komunitas ya Bu, Ya, komunitas komunitas ya? ibu-ibu anti bullying. Nggih, tadi memanggil ke sekolah untuk jadi lebih anak-anak lebih itu lagi, lebih Ya, termotivasi untuk tidak melakukan bullying tadi. Dan tentunya tetap berkomunikasi dengan guru-guru dan seluruh warga sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul. Kalau banyak orang kan banyak masukan dari ya, guru, kepala sekolah, dan teman-teman yang lain. Seperti itu. iya Bu, sangat bagus sekali. Kemudian komitmen Anda apa dalam rencana ini tuh bagaimana Bu? Komitmen dalam melaksanakan rencana ini tuh bagaimana ya Bu? Saya sangat berkomitmen Bu untuk benar-benar dapat menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar benar-benar tidak ada lagi tindakan bullying di sekolah atau dimanapun ya Bu, tidak ada lagi anak yang jadi korban bullying atau melakukan pembulian. Dalam apa kegiatan ini kira-kira yang akan diajak untuk apa menjaga komitmen itu siapa aja Bu ya? Yang ada di Eh, eh, yang saya ajak, yang saya libatkan untuk membantu saya menjaga komitmen ini tentu saja guru-guru, teman sejawat, terus warga sekolah, orang tua murid, pastinya yang akan mendukung sekali ya Bu ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas bullying, juga teman-teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan anti bullying di sekolah. kemudian apa tindak lanjut Bu Ruri setelah kita melakukan sesi kucing ini Bu? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini, Bu, dan akan sharing-sharing lagi sama Bu Deswi jika ada hal yang perlu didiskusikan lagi. Ya Bu, itu sangat apa? Saya sangat mensupport jenengan nanti jika ada apa yang perlu dibicarakan, didiskusikan lagi, saya siap membantu, Bu. Jangan apa namanya? Jangan jangan lelah untuk berjuang untuk anak-anak, Bu. Kita sama-sama, kita nanti bisa sharing-sharing lagi ke depannya bagaimana agar anak-anak itu ibaratnya bisa terarah lebih baik lagi ya, Bu ya. Ya, siap Bu Deswi, saya sangat menghargai dukungan Bu Deswi, masukan-masukan tadi yang saya belum kepikiran sebelumnya ini. Terima kasih sekali. Iya, Bu, semoga rencana aksi ini membawa perubahan yang positif untuk anak-anak dan lingkungan sekolah yang sudah ada lebih baik dari yang sebelumnya, Bu. Amin, Semangat, Bu. amin. Ya, terima kasih Bu Deswi. Iya, Bu, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Nanti kalau ada apa yang mau dibicarakan bisa ketemu saya lagi, Bu. Siap, siap, siap Mak Bu Deswi. Terima kasih.